Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Barakallahu fikum jami'an ayuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita pada kesempatan kali ini untuk belajar bersama. Masih kita dengan kitab Bulughul Maram pada Kitabul Jami' bab adab, yang mana telah kita selesaikan banyak sekali adab-adab. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan adab-adab tersebut. Yang terakhir kemarin kita pada adab makan, yaitu tidak boleh menyisakan makanan sampai pun itu di jari ya. Kalau bisa dimakan ya kita jilat, kita habiskan. Yang mana alhamdulillah yang telah kita pelajari adalah hak sesama muslim. Itu hadis yang pertama ya, hak sesama muslim, hakul muslim al muslim situn. Kemudian yang kedua adalah kita dianjurkan, diperintahkan Nabi untuk melihat orang yang kondisi ekonominya lebih bawah daripada kita. Yang selanjutnya kita diajarkan bagaimana kita mengetahui indikator perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah kita diajari pula ya, kita tidak boleh menjadikan teman kita itu bersedih ya. Salah satunya ketika kita itu 3 orang, tidak boleh yang 2 orang itu berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga. Yang hadis selanjutnya yaitu kita diajarkan bahwasanya kita menghormati hak orang lain. Ya, contohnya adalah dilarang seseorang itu menyuruh orang lain berdiri lalu diduduki tempatnya. Yang selanjutnya kemarin yang terakhir ya, kita dilarang untuk memubazirkan makanan, karena makanan itu adalah kita tidak tahu di mana berkahnya, maka yang menempel di jari hendaknya kita makan dengan kita jilat, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk yang selanjutnya ya. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusallim as-saghiru 'ala al-kabiri wal maru 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-kathiri, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslimin warrakibu 'alal mashi, warrakibu 'alal mashi. Kita ulang hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallimas saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathiri, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslimin warrakibu 'alal mashi, warrakibu 'alal mashi. Nah, kita artikan. Wa an, dan dari Abi Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata. Siapa dia? Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liusallima, hendaknya mengucapkan salam, as-saghiru, orang yang lebih kecil, alal kabir, atas orang yang lebih tua, yang lebih besar, wal maru, dan orang yang lewat, orang yang berjalan, alal qa'idi, kepada orang yang duduk, wal qalilu alal kathiri, dan orang yang lebih sedikit kepada orang yang lebih banyak. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayatnya Imam Muslim ada tambahan, yaitu apa? Warrakibu 'alal mashi, dan orang yang berkendara hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Kita ulangi artinya sekali lagi. Wa an, dan dari Abi Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
liyusallima, hendaknya mengucapkan salam, as-saghiru, anak yang orang yang lebih kecil, alal kabir, kepada orang yang lebih tua, orang lebih besar. Wal maru, dan orang yang jalan, orang yang lewat, alal qa'id, kepada orang yang duduk. Wal qalilu, dan orang yang sedikit, alal katsir, kepada yang lebih banyak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, dan orang yang berkendara, warakibu, dan orang yang berkendara, alal masyi, atas orang yang berjalan. Nah ini. Nah dari sini kita tahu bahwasanya Masya Allah Islam itu sangat-sangat perfect, sangat-sangat sempurna, sampai pun dalam mengucapkan salam itu ada aturannya. Apa tadi ya? Jadi orang yang adabnya itu, orang yang lebih muda itu hendaknya mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Ya, anak kecil itu hendaknya dia sejak kecil itu dilatih untuk mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Nah, ini, jadi anak kecil mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Kita yang masih muda mengucapkan salam dulu kepada guru kita yang lebih tua dan seterusnya. Pokoknya yang lebih kecil adabnya adalah lebih dulu mengucapkan salam. Kemudian wal maru, orang yang berjalan, ya, alal qa'idi, daripada orang yang duduk. Nah, kita sering ya, orang duduk misalnya dia di pinggir jalan, kita jalan. Maka kita yang seharusnya mengucapkan salam lebih dahulu. Assalamualaikum Pak, ya, numpang lewat, misalnya seperti itu. Wal qalil, orang yang lebih sedikit, ketika kita berkelompok 3 orang bertemu dengan 5 orang. Nah, maka kita yang lebih sedikit hendaknya lebih dahulu bersalam. Assalamualaikum. Seperti itu. Dan ditambahkan dalam riwayat orang Muslim, yaitu apa? Orang yang berkendara daripada orang yang berjalan. Ya, sering kita mentang-mentang pakai mobil, mentang-mentang kita orang kaya naik mobil, orang yang berjalan tidak kita salami. Apalah beratnya kita buka jendela, kemudian kita salami, assalamualaikum Mbah, mau kemana Mbah, misalnya seperti itu. Betapa indahnya Islam itu mengatur ya sendi kehidupan kita semuanya. Masya Allah, inilah Islam, agama kita, agama yang indah. Maka hendaknya kita sebagai penuntut ilmu berusaha semaksimal mungkin untuk mempraktekkan adab-adab ini ya. Jadi hadis ini memberikan faedah kepada kita. Faedah yang pertama adalah ya jamalatul Islam, keindahan agama Islam. Kok bisa? Karena Islam mengatur segala aspek sendi kehidupan. Ya, dan ini tidak ada pada agama-agama yang lain, sesempurna ini tidak ada. Ya. Yang kedua bahwasannya ya orang yang lebih muda hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Faedah yang ketiga, orang yang berjalan hendaknya lebih dulu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Faedah yang keempat, ya faedah yang ketiga, orang yang jumlahnya lebih sedikit ya hendaknya lebih dulu mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Dan terakhir, orang yang berjalan, orang yang berkendara hendaknya lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang orang yang berjalan. Faedah yang selanjutnya yang bisa kita petik adalah Islam sangat-sangat membenci yang namanya kesombongan. Ya, Islam sangat membenci yang namanya kesombongan itu. Dengan bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga bersabda pada hadis yang lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang pada hatinya ada secuil saja, sedikit saja rasa kesombongan. Seperti itu. Dari mana kita tahu? Nah, ini perhatikan ini, orang yang berjalan itu kalau lihat orang yang duduk, dia berjalan kan lebih tinggi kan? Lebih tinggi. Ya, orang duduk dia lebih rendah. Akan tetapi dalam Islam justru yang lebih tinggi itulah yang mengucapkan ya seharusnya mengucapkan salam lebih dahulu. Orang yang berkendara ya dia harusnya lebih dahulu mengucapkan salam daripada orang yang berjalan. Padahal orang yang berkendara itu lebih tinggi, mungkin dia lebih kaya. Jadi Islam itu sangat-sangat membenci yang namanya apa? Kesombongan. Faedah selanjutnya ya. Islam itu sangat mencintai persaudaraan dan persatuan.
Ya, buktinya apa? Ketika seseorang bertemu ya, ini disunahkan untuk mengucapkan salam sampai diatur itu salamnya siapa dulu yang mengucapkan salam. Berarti Islam itu sangat-sangat mencintai persatuan dan persaudaraan. Seandainya tidak mencintai persatuan dan persaudaraan, maka tidak ada adab yang seperti ini. Nah, coba kita bisa bayangkan orang berjalan ya lewat saja tanpa ada salam seperti itu. Bagaimana perasaan kita, ini orang sombong sekali nih, tidak mau salam sama saya. Nah, seperti itu. Islam mengatur. Jadi kalau kita berjalan ketemu orang yang duduk, kita yang harus lebih dahulu. Assalamualaikum Pak, numpang lewat. Orang yang naik kendaraan, ya, naik misalnya kendaraan yang mewah, Alphard atau Pajero atau yang lainnya. Lihat orang yang berjalan di salam, Assalamualaikum Pak, mari Pak, dan seterusnya. Masya Allah, inilah Islam, agama kita, agama sempurna. Maka kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum jami'an ya. Itu untuk hadis yang ke berapa ini ya? Hadis yang selanjutnya pada kitab Bulughul Maram ya. Kitabul Jami' ya, bab adab ya. Dan terakhir ya, sebelum kita tutup, Abu Hurairah ya, kembali kita ulang, namanya adalah Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi, Abdurrahman ibn Sahr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.